Akan melanjutkan yang sudah kita ambil tentang syurut salah. Itu sampai mana? Sampai di mana? Ketahuan ketika setelah sholat. Najis yang terlihat setelah salat. Baik, sudah selesai ya. Rujahnya nanti aja menyelesaikan apa namanya? Syarat najasah. Ijtinabun najasah. Baik, permasalahan berikutnya masih berkaitan dengan orang yang membawa najis dalam salatnya. Orang yang membawa najis dalam salatnya. Wa man jubira 'azmuhu bi 'azmin najisin aw khita jurhuhu bi khaytin najisin wa sah lam yajib qal'uhu ma'ad darar. Udah pada download kitabnya belum? Belum. Download tuh, gampang tuh. Tapi nggak bisa bacanya. Ya ini tak bacain. Antum baca, antum dilihat, nanti Anda bacakan. Latihan. Antum lihat kitabnya, Anda bacakan, antum lihat. Hah? Fotokopi pasti digini-giniin nanti rusak. Hah? Bab salat. Mending dipakai HP aja. Iya, pakai HP difoto yang bagus terus di-share. Insyaallah nanti kita coba ya. Pertemuan yang akan datang. Wa man jubira 'azmuhu bi 'azmin najisin aw khita jurhuhu bi khaytin najisin wa sah lam yajib qal'uhu ma'a ad-darari bi fawati nafsin aw 'adwin aw marad. Baik, masih tentang orang yang salat membawa najis. Misal fulan tangannya patah. Tapi dia tidak mau tangannya patah begitu saja. Dia ingin tangannya tetap dengan ukuran orang normal, maka disambung dengan tulang seadanya. Waktu itu di tempat dia operasi adanya tulang apa misalnya? Tulang dari bangkai misalnya, dari bangkai sapi ya. Tulang dari bangkai sapi. Dipakailah tulang ini, direkayasa sedemikian rupa untuk nyambung tulang dia yang patah. Bisa nggak tulang disambung tulang? Tanya orang kesehatan tuh. Gimana Rifki, bisa nggak ya? Enggak kayaknya. Gimana ya? Ini bilangnya begitu tuh. Baik. Atau mungkin maksudnya jadi tulang patah masih tulangnya, tapi sekat penyangganya mungkin. Ya. Kalau disangga, kalau sekarang kan nyangganya pakai apa? Pen ya. Kalau dulu mungkin belum ada, pakainya tulang belulang. Nah, tapi di dalam di tulang yang patah, nah di sekitar tulangnya itu dipasang tulang yang untuk menahan supaya tulangnya nggak goyang. Jadi bukan di luar tapi di dalam nempel dengan tulang yang patah. Lah yang untuk nyangga itu diambil dari tulang sapi misalnya, ya kan, tulang sapi. Misalnya pen udah habis ya kan, antum kan di zaman modern. Pen sudah habis, yang serba modern udah habis semua lah. Kan lagi zaman seperti ini kan banyak yang habis ya, barang apotek, obat-obatan habis, apa-apa habis. Ini ceritanya pennya habis. Pokoknya segala yang berhubungan dengan penyangga tulang patah yang modern habis. Kembali ke zaman dahulu. Kondisinya seperti itu. Kemudian tulang ini yang digunakan tadi tulang dari bangkai sapi. Apakah dikatakan dia sholat membawa najis? Dan nanti kondisi berikutnya adalah ketika tulangnya sudah tertutup dengan daging, sudah rapat, tapi di dalam ada tulang penyangga. Yang terbuat dari tulang yang najis. Apakah dikatakan salat membawa najis? Kemarin kan kita sudah kasih beberapa contoh ya. Gimana? Dikatakan salat membawa najis enggak? Coba yang ngasih pendapat pertama. Pendapat pertama dianggap salat tidak membawa najis. Pendapat kedua dianggap salat membawa najis. Kemudian hukum salatnya seperti apa?
Taib, yang mengikuti pendapat bahwa dia terhitung sholat tidak membawa najis. Hukum dianggap sholat tidak membawa najis. Sholatnya sah dan dianggap tidak membawa najis. Ini pendapat pertama. Ada pendapat kedua enggak kira-kira? Tafadhal, yang mengikuti mazhab kedua bahwa dianggap najis, dianggap dia sholat membawa najis dalam sholatnya. Siapa yang mengikuti pendapat kedua? Imbang 2 sama. Yang lain tidur. Taib. Taib, sekarang diskusi coba. Kenapa antum memilih dia? Kan jelas-jelas itu bangkai sapi, tulangnya najis. Tulang bangkai sapi najis. Kemudian digunakan untuk menutup bagian tubuh orang yang sedang sholat. Kenapa dikatakan tidak membawa najis? Ya boleh. Karena posisinya dia di dalam seperti kaidah semalam. Taib, itu kalau tertutup daging. Kalau sebelum tertutup daging? Iya, belum tertutup, jadi masih kelihatan. Darurat. Taib, berarti dia dianggap tidak membawa najis. Yang kedua? Posisinya tertutup daging. Belum. Oh ya udah, nanti beli daging dulu. Taib. Dekat pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Jadi intinya karena darurah, tapi tetap dikatakan sholat membawa najis. Oleh karena itu, sebelum tertutup dengan daging, ketika masuk, sebenarnya banyak yang kelewatan. Ini ada pembahasan berkaitan dengan kitab taharah. Sebelum masuk ke rukun wudu, membasuh ya, mengusap, membasuh. Yang benar apa bahasa Indonesianya apa? Ghuslul yadain, mencuci apa? Kalau mengusap ngelus, ya. Membasuh ya? Membasuh iya. Masuk ke rukun membasuh tangan, iya kan? Ini najis mau dibasuh sampai jutaan kali najis, nggak bisa. Oleh karena itu ketika masuk ke rukun membasuh tangan, wajib baginya untuk tayamum, menggantikan membasuh tangan. Ini kelewatan masalahnya babnya di kitab taharah. Jadi antum mungkin sedikit bingung. Jadi wudu seperti biasa, begitu masuk membasuh tangan, antum tidak mencuci tangan antum, akan tetapi melakukan tayamum. Kemudian masuk ke rukun berikutnya, masuk ke rukun wudu yang berikutnya. Karena ada najis yang tidak bisa dihilangkan. Adapun sudah tertutup daging, maka dihukumi membawa najis atau tidak? Tidak dihukumi membawa najis dalam salatnya. Sama seperti bagian najis dalam tubuh kita yang lain, seperti darah, thayyib dan lain sebagainya. Akan tetapi ini kondisinya ketika masih sakit. Sekarang tulangnya sudah sembuh, sudah nyambung lagi. Lah penyangganya ini kalau dicopot tidak menyebabkan mudarat baginya, ya, tidak menyebabkan terancam nanti infeksi, terancam luka baru atau sakit baru, tidak menyebabkan resiko itu semua, maka wajib untuk dicopot. Misalnya operasinya aman, ya kan, insya Allah aman, kita buka nanti dijahit lagi, aman. Tapi kalau tidak ada itu semua, ya kan, antum hidup misalnya di padang pasir terus ya, di hutan Amazon, nggak ada itu alat-alat untuk melakukan operasi dengan aman, semuanya beresiko. Kalau antum melihat itu beresiko, maka tidak perlu dilepas. Kalau belum tertutup daging, maka tayamum setiap wudu di bagian membasuh tangan, melakukan tayamum. Kalau sudah tertutup daging, maka sudah tidak perlu tayamum lagi, wudu seperti biasa. Hanya saja kalau tidak ada mudarat, maka dicopot pennya, tulang najis yang berada di dalam. Tapi kalau ada mudarat, maka tidak perlu diambil. Ini gambar-gambar yang permisalan yang mirip tentang orang yang membawa najis dalam salatnya.
Kemudian wa masaqata minhu min adamiyyin min udwin aw sinnin fahuwa tahir. Segala yang terpotong atau jatuh atau lepas dari manusia, anggota tubuh ada yang lepas ya atau copot, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah, baik anggota tubuh maupun gigi, fahuwa tahir. Berbeda ketika itu merupakan hewan. Jadi manusia itu ketika ada yang copot dari dirinya tidak dihukumi najis. Berbeda dengan hewan. Hewan, antum perhatikan hewan-hewan yang boleh dimakan ya, hewan-hewan yang boleh dimakan. Sapi, ayam, kambing. Ketika ada copot satu bagian dari tubuhnya, baik dipotong maupun lepas sendiri, fahuwa kamaitati ma'ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Ini sebuah kaidah fiqhiyah. Segala sesuatu yang terlepas dari tubuh yang tadinya hukumnya suci, maka dihukumi seperti kondisi mayitnya, atau bangkai, seperti kondisi bangkainya. Bangkai kambing najis enggak? Tayyib. Kambing hidup kemudian kupingnya dipotong, seret ya kan, antum pengen bikin buntut, antum pengen bikin sop buntut kan, antum punya kambing di belakang, pengen bikin sop buntut, ayo maring pasar lagi uwit kan ya, buriana kambing kan, tah buntutnya bae cukup, ora apa-apa guys urip nggo kurban semua, potong buntutnya kemudian dicuci, di sop, kenyang antum, masya Allah, sop buntut kambing. Boleh enggak yang seperti itu? Najis, yang seperti itu dihukumi najis karena yang terpotong dari sesuatu yang hidup dihukumi, yang terpotong atau yang lepas atau yang jatuh dari sesuatu yang hidup dihukumi seperti bangkainya, Sekarang manusia, bangkai ada nggak bangkai manusia? Apa harus disembelih dulu biar halal? Nggak ada lah. Bangkai manusia maksudnya manusia yang meninggal atau wafat dihukumi suci atau tidak? Suci. Oleh karena itu giginya lepas, dia lagi makan klotak, untungnya copot. Nah ini nggak najis. Berbeda ketika itu bukan manusia. Misalnya tadi kambing ya, kambing lagi makan rumput, copot giginya, klotak. Nah itu seperti kondisi kalau dia jadi bangkai, tulangnya najis, giginya najis semuanya. Oleh karena itu kalau antum, jangan antum lah ya, kalau fulan giginya ompong misalnya sudah usia lanjut, mau diganti gigi, adanya gigi kambing mas, gigi kambing gede-gede loh, buat ngunyah mantap itu, apalagi yang sudah pupak ya, itu wah mantap itu, ganti gigi kambing. Gimana? Sayap bulu enggak, bulu tidak termasuk najis, bulu tidak ya, bulu dan rambut-rambut yang di luar itu tidak dihukumi najis meskipun dia bangkai. Jadi bulu-bulunya, oleh karena itu dalam suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai kambing, kemudian salah seorang sahabat tidak memperhatikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala tantafi' biha, kenapa kamu enggak ngambil manfaat darinya? Kemudian sahabat ini akhirnya mengambil bangkai kambing tersebut. Kalau najis pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk cuci tangan setelah mengambil bangkai kambing tersebut. Maksudnya apa? Bulu tidak termasuk najis. Bulu ini tidak termasuk sesuatu yang najis dari bangkai. Kan tapi bagian dalamnya, bagian dalam kulit dan jeroannya, semua daging yang semuanya selain bulu-bulu itu ada di kitab Taharah, sebenarnya ada di kitab Taharah, banyak sekali yang kita lewati. Kalau bulu bukan. Taib, jadi kalau seperti itu ya, ada giginya copot diganti dengan gigi kambing, maka harus diketahui kambingnya dulu waktu diambil giginya ini sudah disembelih belum. Kalau giginya diambil sebelum disembelih maka dihukumi najis. Kemudian orang itu sholat maka dihukumi sholat membawa najis. Ahsant.
Wa waslul mar'ati sya'raha bi sya'rin. Kemudian seorang wanita menyambung rambutnya. Kok bisa sampai masalah orang wanita nyambung rambut, masalah najis? Nanti akan sampai. Wanita menyambung rambutnya dengan rambut, baik rambutnya sendiri, ya kan, maupun rambut orang lain, maupun asli, palsu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Wanita menyambung rambutnya dengan rambut apapun, rambut kuda sekalian. Iya, kuda ada rambutnya enggak? Yang panjang-panjang itu ya, yang surai. Itu enggak perlu dismoothing tuh rambut kuda. Memang bagus jatuh begitu. Jadi antum perawatannya murah kalau rambut kuda. Baik, ya, wanita menyambung rambut dengan rambut. Mau rambut orang, mau rambut hewan, hukumnya haram. Wala ba'sa bi waslihi bi qaramil wa hiya al-aqisah. Wa tarkuha afdal. Akan tetapi boleh ketika wanita tersebut menyambung rambutnya bukan dengan rambut, bukan dengan rambut. Terkadang dihiasi rambutnya ini disambung pakai misalnya potongan bulu, ya, potongan bulu di ujung-ujungnya, bulu yang cantik-cantik, bulu yang panjang-panjang yang cantik-cantik, itu tidak ada masalah. Kemudian disambung dengan kain sutra yang dipotong-potong misalnya, ya dihias bermacam-macam lah, dihias bermacam-macam. Kadang disambung pakai pita, ya enggak? Nah, itu tidak ada kaitannya dengan larangan wanita yang menyambung rambut. Ya, kalau antum tidak tahu detailnya bahaya. Nanti semua wanita yang nyambung rambutnya dengan sesuatu dikatakan haram. Tidak. Dikatakan haram hanya ketika disambung dengan rambut. Rambut dikatakan haram, rambut wanita dikatakan haram ketika disambung dengan rambut. Kalau disambung dengan selain rambut maka tidak ada masalah, tidak termasuk larangan tersebut. Wa tarkuha afdal, akan tetapi meninggalkannya afdal. Jadi kalau tidak dilakukan itu lebih baik. Tapi kalau dilakukan bukan makruh. Wanita menyambung rambut dengan selain rambut boleh dan tidak dilakukan hukumnya afdal. Ketika tidak dilakukan hukumnya afdal. Wala tasihhu sholatu in kana sya'ru najisan. Lah, disinilah masalahnya. Ketika rambut tersebut, tadi kita katakan haram ya, seorang wanita menyambung rambutnya, rambut kuda misalnya, rambut kuda. Jangan, rambut kuda itu enggak. Jadi rambut yang najis, rambut apa kira-kira? Ada enggak rambut yang najis? Harus hewannya najis dulu. Untuk mencari hewan najis punya rambut apa kira-kira? Celeng. Masya Allah, luar biasa. Iya, betul. Jamil, celeng. Iya. Wong arane urip nang hutan Amazon. Antum jangan bayangkan hidup antum, Masya Allah, selalu dalam kenikmatan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membiarkan kita dalam kenikmatan di dunia dan di akhirat nanti. Kalau bisa ditambahkan insyaallah. Taib, fulan, jangan antum, fulan yang akan hidup di Amazon. Nemu celeng, ya kan? Kemudian diambil rambutnya mau buat disambung biar panjang, biar cantik gitu kan ya. Lah, perbedaannya dengan masalah pertama, seorang wanita dilarang menyambungnya dengan rambut apapun. Ini secara umum ya, hukumnya haram. Kalau disambung dengan rambut manusia, rambutnya najis enggak? Enggak, thayyib. Hukumnya haram tapi salatnya sah. Nah, disinilah masalahnya. Masalahnya ketika dia menyambung rambutnya dengan rambut yang najis. Nah, di situ masalahnya. Kenapa disebutkan masalah ini di bab ijtinabu an-najasat dalam salat, menghindari najis dalam salat. Maksudnya adalah ketika seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut yang haram, seperti tadi misalnya rambutnya celeng, ya kan? Haram, najis, maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang tidak najis. Haram tapi salatnya sah. Kalau rambutnya najis, haram dan salatnya tidak sah. Gampang ya? Gampang. Wanita menyambung rambutnya dengan rambut apapun, hukumnya haram.
Kalau rambut yang disambung tadi suci, hukumnya haram dan salatnya sah. Kalau rambut yang disambung tadi najis, hukumnya haram juga plus salatnya tidak sah. Wala tasihhu salatu. Sekarang akan berbicara, muallif akan berbicara tentang tempat-tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat salat. Dilarang untuk dijadikan tempat salat. Wala tasihhu salatu bila udhrin fardan kanat aw nafla ghairu salati janazatin fi maqbarah bitathlithil ba. Wala yadurru qabrani wala ma dufina bidarihi. Baik. Tidak sah salat seseorang tanpa uzur. Jadi tidak ada keperluan yang mendesak. Salat wajib maupun sunnah tidak sah ketika itu dilakukan di makbarah. Apa itu makbarah? Makam, pemakaman, di daerah pemakaman, kecuali salat jenazah, salat jenazah atau jinazah. Antum boleh dua, salat jenazah atau jinazah, dan dengan kasrah jinazah itu lebih fasih. Jadi kalau antum mengatakan mulai dari sekarang usahakan gunakan istilah yang fasih. Janazah betul secara bahasa Arab ada, jinazah pun sama, dan yang lebih fasih adalah dengan kasrah jinazah. Nah, jamaknya janaiz, bitathlithil ba, maqbarah. Bisa dikatakan maqbarah, bisa dikatakan maqburah, bisa dikatakan maqbirah. Ada 3 kata, antum boleh pilih ketiga-tiganya. Gunakan. Jadi udah belajar bahasa Arab, usahakan istilah-istilah ini mulai dipakai, ya kan? Aina dufin, di mana dimakamkan, fi maqbarah kadza, misalnya maqbarah panggung, maqbarah celeret, maqbarah mana. Taib. Di sini permasalahannya, wala yadur qabran wala ma dufina bidarihi. Kalau pemakaman tersebut kuburannya cuma isinya 2. Nah, di sini kuburannya isinya cuma 2. Apakah dikatakan pemakaman? Dalam mazhab Hanabilah, kalau suatu tempat hanya diisi dengan 2 kuburan, maka tidak termasuk makbarah, atau pemakaman. Antum sholat di sana tidak ada masalah, karena dia bukan pemakaman. Buktinya kuburannya cuma 2. Minimal harus ada 3, karena pemakaman itu maksudnya tempat yang digunakan untuk mengumpulkan kuburan-kuburan, ya kan, kubur. Lah kalau kuburannya cuma 2, maka itu sebenarnya bukan makbarah. Tambah lagi, kalau kuburannya cuma 1 dan berada di dalam rumah, boleh enggak? Boleh saja. Mengubur di tanah Allah Subhanahu wa taala, dia mengubur di dalam rumahnya. Ada kebun di belakang, ya kan? Ada tanah kosong, gali. Wasiatnya saya pengen dikubur di rumah saya sendiri. Ya sudah, antum laksanakan kubur fulan di rumahnya sendiri. Anak-anaknya sholat di dalam rumah. Apakah dikatakan sholat di kuburan? Tentu tidak, karena buktinya kuburannya cuma 1. Taib. Sedangkan kalau kuburannya ada 3 atau lebih, maka dikatakan makbarah, dan itu merupakan kuburan dan tidak boleh sholat di daerah tersebut. Wala fi husyin, dan tidak boleh. Hush itu WC. Beda, kamar mandi dan WC itu beda ya. Jadi dipisahkan istilah antara WC dan kamar mandi. Wala fi husyin bi dhammil ha wa fathiha. Boleh dikatakan hush, boleh dikatakan hash. WC dalam bahasa Arab hush atau hash. Aina al-hush? Antum coba ya biasakan sama teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab. Masih toilet aja, ya kan. WC ini nanti hammam boleh. Hammam, aina al-hammam? Aina al-hush? Nah, kalau hush itu bukan hammam, akan tapi spesifik. Yang ada apanya? Ada klosetnya. Kloset bahasa Arabnya mirhad. Sambil belajar bahasa Arab enggak apa-apa ya. Baik. Namanya mirhad. Aina al-mirhad gitu. Mirhad fi dukan. Antum kalau tanya klosetnya mana, kloset ada di toko, jawabannya. Salah antum. Tanya hushnya mana? Nah, kalau WC ada. Tapi kalau kloset cari di toko bangunan banyak.
Baik. Juga tidak sah salat di daerah yang digunakan untuk atau suatu ruangan yang di sana ada mirhatnya. Di sana ada mirhatnya. Itu tidak sah salat di sana. Pegawaian apa juga ya wong salat nang kono ya. Anak juga bingung. Tapi ya namanya kemungkinan terjadi. Kalau terjadi kan harus ditanyakan hukumnya, ya nah. Apalagi ada orang yang misalnya tidak tahu, jahil betul di negara kafir, misalnya terdesak dia nggak berani sholat di jalanan, bisa dipukulin orang. Kan sekarang banyak ya kejadian seperti itu di negara-negara kafir. Sholat itu masjid-masjid dilarang, misalnya negara tersebut waliyadzubillah melarang masjid dibuka, orang sholat ditahan. Nah, di mana dia harus sholat? Di rumah itu dipasang CCTV, diawasi oleh pemerintah. Bingung lagi, sehingga dia terpaksa sholatnya di tempat-tempat yang tidak ada kameranya misalnya. Kemudian memilih tempat yang namanya mirhat, tadi yang namanya mirhat, tempat hush yang ada mirhatnya. Namanya bukan mirhat ya, namanya hush. Mirhat itu tempat persis untuk membuang hajatnya. Membuang hajat namanya mirhat. Salat di situ maka dihukumi salatnya tidak sah, tidak boleh. Bukan hanya haram. Di ruangan itu tidak boleh. Di ruangan yang ada mirhatnya, yang pintunya tertutup, maksudnya tertutup apa? Bangunannya khusus. Pintunya dibuka juga sama saja. Maksudnya yang ada pintunya, yang bangunan khusus ditujukan untuk tempat buang air besar atau kecil yang ada mirhatnya, itu ada klosetnya. Nah, mau menghadap nggak menghadap di ruangan itu tidak sah salatnya. Baik. Wala fi hammamin, wala fi hammam. Di hammam pun tidak boleh. Akan tetapi makna hammam di sini beda. Makna hammam di sini berbeda. Hammam dalam istilah fuqaha, kalau antum bertemu kitab fikih bercerita tentang hammam, maksudnya adalah tempat pemandian umum yang ada air panasnya. Ajib ya, unik ya. Iya, di zaman Nabi SAW sudah ada. Jadi tempat pemandian umum yang menggunakan air panas. Air panasnya pakai apa? Sauna. Antum melihat sauna? Jadi batu baranya dibakar. Pakai batu bara, nanti keluar panas dari sana, nanti airnya panas. Nah, nanti airnya panas karena nggak ada sumber air panas. Sehingga itulah hammam, Tempat pemandian umum intinya, tempat pemandian umum. Tapi pada zaman dahulu tempat pemandian umum ini yang dimaksud adalah yang ada air panasnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada air panasnya di rumah saja bisa, nggak perlu jauh-jauh. Oh iya. Cikeong bisa. Cikeong ada air panasnya tuh, hati-hati. Nggak sah salat di hammam. Maksudnya bukan di airnya, bukan. Ya, bukan di airnya, bukan. Tapi di tempat yang dinamakan hammam secara keseluruhan, bangunannya nggak boleh. Tempat resepsionis, tempat ganti pakaian, semuanya, semua tempat yang berkaitan dengan hammam dikatakan oleh para fuqaha wa jami' ma yatba'uhu fil bai', dan semua yang berkaitan dengan hammam kalau dijual dia ikut. Bangunan ruangan yang kalau dijual itu ikut, maka dihukumi sama dengan hammam. Nggak mungkin antum jual cuma showernya doang. Nah, jual hammam pasti satu bangunan tempat pemandian umum. Tidak sah salat di hammam. Wa a'tani ibil, kandang onta. Kemudian tidak sah lagi salat di kandang onta. Antum nggak punya onta, tapi insya Allah siapa tahu ke depan, masya Allah antum jadi juragan onta. Kan kemarin kita ngobrol tentang Uni Arab Indonesia, UAI, ya kan, kita menggabungkan antara Indonesia dan Arab Saudi. Orang Arab Saudi pengen merasakan hawa segar, mereka pada hijrah ke Indonesia. Lah antum gantian, pengen merasakan hawa padang pasir, main ke sana. Kelamaan di sana antum lupa pulang. Antum lupa pulang sampai punya onta, punya kandang onta. Akhirnya sampai ke dalam masalah, bolehkah sholat di kandang onta? Nah, mungkin nggak berarti? Mungkin, insya Allah punya onta. Wa huwa ma tuqim fiha wa ta'wilaiha, na'am. Wala fi maqsubin. Maqsub ini tanah yang bukan haknya. Antum tidak boleh sholat di atas tanah yang bukan hak antum, atau antum tidak punya izin untuk berdiri di sana. Hukumnya tidak sah. Wa madzaratin, dan salat di madzarah ini
jazar, namanya apa ya, tempat penyembelihan yang kita sampaikan kemarin ya. Ternyata ana lupa, ternyata sholat di dalam tempat penyembelihan itu dihukumi tidak sah, karena ada hadis khusus yang menjelaskan 7 tempat Rasulullah SAW melarang sholat di dalamnya. 7 tempat Rasulullah SAW melarang untuk sholat di dalamnya. Tempat penyembelihan, mazbalah tempat sampah, wa qari'atit thariq, di jalanan yang digunakan orang biasanya untuk lewat. Tidak boleh, tidak sah salatnya karena antum ingin merasakan, ana pengen salat merasakan di tempat terbuka. Nah, dulu ana punya tetangga kayak gitu, bangun dia tengah malam salat, tapi salatnya di tengah jalan. Jadi unik sekali, mungkin merasakan nyaman ya kan, tafakur gitu. Waliyadzubillah, ternyata sunnah Nabi SAW melarang salat di tengah jalan. Kalau mau minggir sedikit lah, di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Wa qari'atut thariq, jangan di jalan yang mana digunakan orang. Nah, apalagi pinggirnya masih trotoar buat orang lewat, nah itu nggak bisa lagi, sama aja. Tengah jalan, kalau pinggirnya dibuat jalan juga dan biasa untuk orang lewat, maka termasuk larangan untuk salat di sana. Wala fi aslihatiha, dan tidak boleh juga salat di atapnya. Di atapnya. Atap apa? Atap kuburannya tertutup. Tadi kan kita nggak semua kuburan terbuka, ya kan? Boleh saja pekuburan itu tertutup ruangannya dan ada atapnya. Salat di atapnya enggak boleh. Kemudian juga kamar mandi. Maka bukan kamar mandi, WC ya, WC. Salat di atapnya juga enggak boleh. Kemudian kandang onta, sholat di atapnya juga tidak boleh. Tadi semua yang kita sebutkan, sholat di atap semua yang kita sebutkan tadi juga menyebabkan sholatnya tidak sah. Wal man'u fi ma dzukir ta'abbudi, dan larangan untuk sholat di sana, larangannya ta'abbudi, antum tidak ngerti hikmahnya. Hikmahnya enggak kita tahu. Kenapa? Karena hadisnya memang hanya menyebutkan seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'i mawatin, untuk dijadikan tempat salat 7 daerah dilarang untuk dijadikan tempat salat. Al-mazbalah, tempat sampah, al-mazzarah, tempat penyembelihan, al-maqbarah, tempat para kuburan, wa qari'atit thariq, tempat orang lewat, dan fil hammam, tempat pemandian umum, wa fi ma'atinil ibil, kandang onta, wa fawqa dhahri baitil Ka'bah, yang ketujuh di atas Ka'bah, salat di atas Ka'bah. Antum boleh salat di dalam Ka'bah, tapi hanya salat sunnah, salat sunnah. Nanti kita akan sampai insyaallah masalah salat di dalam Ka'bah. Salat di atas Ka'bah tidak boleh. Lihat aja, jarang ya, apalagi salat di atas Ka'bah. Wa tasihhu salatu ilaiha. Nah, akan tetapi salat menghadap tempat-tempat tadi, ya. Tempat yang kita sebutkan tadi apa saja? Tempat sampah. Nah, semua tempat yang kita sebutkan tadi. Kalau kita salat menghadap tempat tersebut, maka hukumnya sah. Wa tasihhu salatu ilaiha ma'al karahati in lam yakun hailun. Hukumnya makruh, tapi salatnya tetap sah. Antum salat kan banyak, jangan antum lah, ya kan, rumahnya yang pinggir kuburan, ya enggak, banyak orang rumah pinggir daerah kuburan. Tapi daerah kuburan itu enggak punya pagar, enggak punya pembatas, langsung dengan rumah, sangat dekat sekali. Rumahnya juga pas-pasan, musolanya juga terbuka. Nah, ini namanya salat menghadap kuburan. Sah salatnya, akan tetapi hukumnya makruh. Kalau kuburannya punya pembatas, maka hilang sifat makruhnya. Kuburannya memiliki pembatas, hilang sifat makruhnya. Atau rumahnya antara dia tempat salat dan kuburan ada pembatas, juga hilang makruh. Jadi kalau rumahnya tertutup rapi, ya sudah, nggak ada, dia tidak disolat di tempat terbuka, rumahnya tertutup rapat, maka ada pembatas antara dia dan kuburan. Baik.
ma'al karahati in lam yakun hailun. Kalau enggak ada pembatasnya hukumnya makruh. Salat menghadap kandang onta ya, kandang onta. Kalau kandang kambing enggak ada masalah. Kandang onta, salat menghadap kandang onta, kemungkinan terjadinya cukup tinggi. Salat menghadap WC misalnya, salat menghadap WC. Kalau WC-nya sudah ada pembatasnya ya sudah enggak ada masalah. Dari tempat antum salat dan tempat yang digunakan untuk buang hajat ada pembatasnya, baik dari WC-nya maupun dari antum sendiri, ya kan? Antum pasang pembatas tirai misalnya setinggi itu, nah sudah selesai. Kalau ada pembatasnya maka sudah enggak ada hubungan langsung antara antum dan tempat-tempat yang dilarang untuk salat tadi di dalamnya. Jadi kalau tidak ada pembatas hukumnya makruh. Thayyib, di dalamnya hukumnya salatnya tidak sah. Kalau ada pembatasnya maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Wa tasihhu salatul janazah wal jumu'ah wal 'id wa nahwiha bi tariqin li darurah wa ghasbin. Thayyib. Kita tadi bicara masalah salat di jalan. Ya enggak? Salat di jalan yang orang biasa lewat. Antum kira-kira ada pertanyaan enggak mengenai itu? Pasti. Iya enggak? Pasti. Salat Jumat. Iya kan? Salat Id, kusuf, istighatsah, apalagi salat tarawih terkadang sangat banyak yang membutuhkan ruangan luas, bahkan sampai latar tetangga kadang tanpa izin masuk, termasuk salat di atas tanah yang kita enggak ada izin untuk masuk ke sana, bahkan sampai dimaklumi oleh masyarakat li daruratin wa ghasbin. Kata para ulama dalam mazhab Hanabilah boleh hukumnya salatnya tetap sah, salatul janazah, tapi hanya salat-salat tertentu, bukan salat 5 waktu, hanya salat-salat tertentu. Salat jenazah, karena salat jenazah terkadang apalagi yang menjadi mayit ini orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, iya kan, yang menyolati bisa jutaan orang. Kalau jalan enggak dipakai gimana, enggak cukup, ya kan. Salat jenazah wal jumu'ah, salat Jumat, salat Id, antum sudah tahu, dan wa nahwiha, dan yang seperti salat-salat tersebut. Maksudnya apa? Yang jamaahnya bisa beludak sangat banyak sehingga membutuhkan ruangan. Yang seperti ini enggak ada masalah, salatnya tetap sah meskipun salat di tengah jalan, meskipun sampai meluber ke teras tetangga, tapi jangan sambil lirak-lirik rumahnya tetangga. Ya salat-salat aja, wong itu darurah. Jadi masalahnya begini. Li darurah, ini kalimat penting kata para ulama, li darurah. Kalau darurah maksudnya apa? Wad daruratu tuqaddaru biqadriha. Kaidah fiqhiyah. Darurah, kondisi darurah ini hanya bisa diukur, hanya diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuma untuk sholat, tidak boleh untuk yang lain. Numpang makan, numpang mandi, antum nggak ada izin. Nah, masuk rumah orang sisan nggak boleh. Hanya boleh untuk sholat. Setelah sholat juga nggak usah pura-pura ngulet, lirak-lirik. Bukan anak sing bisa digawa balik. Ya, tidak boleh. Jadi kalau terpaksa sampai numpang ke kebun orang ya karena darurah salat, karena keperluan salat. Tawakkal 'ala Allah, salat selesai pergi. Jangan berlama-lama karena keperluannya hanya untuk salat. Baik. Kemudian di jalanan juga, ya kan. Jalanan sudah selesai untuk salat ya sudah. Ana jagung disit, ya istirahat disit lah. Ayo ngesel ya kan dopok. Aduh. Malah ada yang bawa wedang kan ya, gelasnya loro sisanya suwe kayak gue. Baik. Wa tasihhu salatu 'ala rahilatin bit tariq. Juga ada kondisi bukan salat-salat yang tadi. Salat selain yang kita sebutkan, enggak butuh jamaah banyak. Dia salat sendiri di jalan. Tapi salatnya tetap sah. Bagaimana caranya? Contohnya sering sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa contohnya? Ahsan, di atas kendaraan. Di tengah jalan dah. Oh, di tengah jalan malah nyelip-nyelipan apa ya? Yang seperti ini diperbolehkan. Juga di sebuah kapal. Di kapal ini kan ada tempat untuk kadang orang lewat-lewat ya.
Nah, kan kalau kursi semua tuh nggak bisa jalan. Ada kursi, ada tempat untuk jalan-jalan, ada untuk santai. Nah, itu di kapal antum boleh tempat untuk salat semuanya. Jadi nggak ada larangan untuk di jalanan, itu nggak diterapkan di kapal. Kalau di kapal semuanya boleh untuk salat. Wa tasihhul fardhatu fil Ka'bah. Nah, la fawqaha, masalah Ka'bah tadi kita sudah singgung. Sekarang ada penjelasannya. Wa tasihhul fardhatu fil Ka'bah. Wala tasihhul fardhah. Jadi tidak sah, bukan wa tasih, wala tasihhul fardhatu fil Ka'bah la fawqaha. Salat fardhah, salat wajib di dalam Ka'bah hukumnya tidak sah. Wala fawqaha, dan di atasnya juga tidak sah. Wal hijru minha. Ada yang pernah lihat gambar Ka'bah ada Hijar Ismailnya? Iya, temenan boleh. Sing gambarnya kayak keprimen coba. Hijar Ismail yang ada gambarnya seperti apa? Ka'bah persegi ya. Ya, yang bentuknya seperti setengah lingkaran. Ya. Nah, itu Hijar Ismail. Itu dulunya dari Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu dibangun itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Thayyib. Kemudian dirubah oleh khalifah selanjutnya. Kemudian khalifah berikut dirubah. Akhirnya menjadi mainan ajang promosi khalifah untuk mencari perhatian. Ya. Jadi antum jangan bingung, nanti saya akan bangun ini, bangun itulah. Itu sudah terjadi dari zaman dulu. Janji-janji proyek infrastruktur dijadikan ajang promosi untuk menarik perhatian masyarakat, itu sudah trik lama. Itu sudah trik lama. Dulu Ka'bah itu buat seperti itu. Nanti Ka'bah saya akan kembalikan. Berapa tahun kemudian saya akan kembalikan ke bentuk yang semula. Terus jadi buat mainan. Akhirnya selesai Ka'bah yang sekarang sudah mau apapun kondisinya nggak perlu dirubah-rubah lagi, tapi akan ditunjukkan bentuk Ka'bah aslinya, yaitu dengan memberikan batu bata di daerah Hijar Ismail. Makanya dikasih batas pada Hijar supaya orang nggak sholat di sana, karena itu dulunya merupakan bagian dari Ka'bah. Taib. Wa in waqafa ala muntahaha. Taib. Alasannya apa? Alasannya begini, antum kenapa pada salat tadi kita katakan di dalam Ka'bah nggak sah? Kita akan melihat alasannya. Alasannya antum ketika salat diperintahkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jawabannya coba. Menghadap kiblat. Ketika antum di dalam Ka'bah, antum melakukan dua hal sekaligus. Antum menghadap kiblat dan membelakangi. Coba, ajib nggak? Ajib, masya Allah. Sekarang permasalahannya kalau antum di dalam Ka'bah nggak ada masalah. Antum di Hijar Ismail. Antum berdiri tepat di batasnya Hijar Ismail. Setengah lingkaran ya. Antum persis berdiri di garis tempat setengah lingkaran. Antum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, salatnya sah nggak kira-kira? Tepat di garisnya. Setengah lingkaran antum berdiri di garisnya ini. Antum menghadap Ka'bah. Kira-kira dihukumi sama dengan yang pertama atau enggak? Wajib apa sunat? Wajib. Tidak sah. Nah, alasannya? Karena masih di area dalam Ka'bah. Baik. Waqafa in ala muntaha bihaitsu lam yabqa wara syai'un minhu aw waqafa kharijaha wa sajada fiha sahhat. Baik. Seandainya berdiri di ujung Hijar Ismail, ya kan? Ujung Hijar Ismail. Dia menghadap kiblat, belakangnya nggak ada Ka'bah sama sekali, maka sah salatnya fardhan wa naflan, salat fardhah maupun salat sunnah tetap sah semuanya. Karena larangan tadi salat di dalam Ka'bah, kenapa dikatakan tidak sah? Karena menghadap dan membelakangi Ka'bah dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia dihukumi membelakangi, padahal kita diperintah untuk menghadap kiblat, diperintah untuk menghadap kiblat. Adapun berdiri di luar Hijar Ismail, maka jelas dia menghadap kiblat dan tidak membelakangi Ka'bah sama sekali. Baik. Wa tasihhu an-nafilatu wal mandhuratu fiha wa 'alayha bi istiqbal syakhsin minha. Adapun salat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah dengan syarat menghadap bagian Ka'bah, Bagaimana di dalam Ka'bah menghadap tidak bagian Ka'bah? Mana ada?
pastilah menghadap bagian Ka'bah, benar nggak? Mungkin nggak antum di dalam Ka'bah menghadap bukan bagian Ka'bah, mungkin nggak? Ya mungkin. Coba cari siapa yang mungkin. Gimana? Antum dalam Ka'bah, tapi nggak menghadap salah satu tembok Ka'bahnya ini, bangunan Ka'bahnya, bisa nggak? Oh bisa, sangat mudah. Coba sedikit jernih, Sabar dulu, sabar. Pintunya dibuka. Selesai. Pintunya dibuka. Antum di dalam Ka'bah menghadap pintu, tapi pintunya dibuka biasa. Para fuqaha suka bikin permisalahan yang sulit-sulit. Tapi mungkin terjadi nggak? Mungkin, masalahnya seperti itu. Kalau mungkin terjadi maka dibutuhkan untuk diambil hukumnya enggak? Perlu untuk dikasih tahu hukumnya itu apa. Akan tapi masalah itu khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena yang kita diperintahkan itu untuk menghadap arah Ka'bah. Untuk menghadap arah, bukan maksud dinding Ka'bah zatnya, bukan. Akan tapi arahnya. Buktinya orang yang sholat di atas gunung, kira-kira lurusannya itu dinding Ka'bah apa awan apa hawa? Sah dah? Sah sholatnya, nggak ada khilaf. Bukti bahwa yang dimaksud tentang menghadap Ka'bah itu bukan dinding Ka'bahnya, akan tapi arah Ka'bah. Masalah khilafiyah. Nggak usah pusing-pusing ambil pendapat pertama. Taib, nanti pendapat kedua antum teliti sendiri. Jadi ketika menghadap pintu dianggap pintunya terbuka, dianggap tidak menghadap Ka'bah. Pendapat ini pendapat yang pertama. Dalam satu mazhab, ini masih dalam satu mazhab. Dalam fil Mughni wakhtarhu. Ya, ini menyebutkan khilafnya Syekh menyebutkan khilafnya. Al-aula annahu la yushtarat. Nah, dzakar fil Mughni annahu ghairu mustaqbil syai'in minha wa qala fi tanqih al-mushbih Ibn Muflih wakhtarhu al-aktsar wa qala fil Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah mendukung pendapat yang kedua bahwasanya kalaupun pintunya dibuka enggak ada masalah, tetap dia dihitung menghadap Ka'bah karena yang dimaksud adalah arah Ka'bah, yang maksud adalah ke arah Ka'bah. Thayyib, la yushtarat, tidak disyaratkan. Wa yustahabbu nafluhu fil Ka'bah bainal ustuwanataini. Kalau antum masuk Ka'bah, pertama akan ketemu dua tiang, dan disunahkan untuk sholat sunnah di antara kedua tiang tersebut. Insyaallah antum masuk Ka'bah. Karena kenapa anda katakan mungkin antum masuk? Karena presiden antum sudah pernah masuk Ka'bah. Ya, jadi antum insyaallah mungkin. Karena antum kan calon presiden. Iya, antum kan kemarin kan kita sudah ya kan Kiai Haji Harto 2024 yes. Nah, itu. Calon presiden. Insyaallah antum akan bisa masuk Ka'bah. Jadi untuk masuk Ka'bah biasanya untuk pemimpin negara, Makanya kalau antum pengen masuk Ka'bah, monggo. Jadilah bukan hanya antum, keluarga juga boleh ikut. Nah, nanti antum anak istri boleh masuk Ka'bah. Baik. Di antara dua tiang masuk Ka'bah, kita sekarang berangan-angan dulu ya. Masuk Ka'bah ada dua tiang, disunahkan salat di antara keduanya. Wijahahu idza dakhala li fi'lihi alaihi salam, karena itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah apa ini? Ijtinabun najasah, menghindari najis, sudah selesai. Jam berapa nih? Jam 6. Lanjut apa udah sampai? Lanjut. Kok yang lanjut sepertinya 2, 3. Yang lain udah gudeg, ponggol, lenggok. Wa minha ay min syurutis shalah. Enggak lama insyaallah 1 2 3 4 5 halaman lagi kita akan masuk bab yang paling antum tunggu-tunggu. Apa itu? Sifatus salah. Sifat salat. Dikatakan sifat salat itu sifat salatnya siapa? Imam Ahmad atau siapa? Sifat salatnya siapa? Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama salaf itu tawadhu, rendah hati. Enggak mau terburu-buru menghukumi karena apa? Takut apa? Takut salah, maka dikatakan sifat salah. Tentu maksudnya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di sana banyak masalah khilaf
khilafiyah. Kalau dia katakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan yang lain bukan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitabus shalah sifat salah, maksudnya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak masalah khilafiyah. Banyak masalah khilafiyah. Rendah hati para ulama, cukup menamakan sifat salat. Boleh-boleh saja mengatakan sifat salat Nabi, boleh-boleh saja, akan tapi masalah khilafnya harus kita jelaskan. Masalah khilafnya harus kita jelaskan. Jangan sampai menduga bahwa yang ngikutin kitab ini pasti salatnya benar 100%, itu yang namanya ta'assub, enggak boleh. Karena masalah khilafiyahnya banyak, masalah sujud, tawarruk, iftirash dan lain sebagainya, itu khilafiyah. Kalau kita katakan yang benar pasti ini, maka seakan-akan kitab tersebut menyamai Al-Quran. Tidak ada kitab yang kebenarannya menyamai Al-Quran. Baik. Wa minha ay min syurutis salah. Syarat salat sudah kita singgung sedikit tadi, masalah Ka'bah, yaitu menghadap kiblat. Tadi kita sudah singgung sedikit. Syarat salat menghadap kiblat au jihatiha, atau menghadap arah kiblat. Sumiyat qiblatan, kenapa dinamakan kiblat? Kenapa dinamakan kiblat? Li iqbalin nasi 'alaiha. Kalau antum punya kitabnya udah tinggal baca doang udah. Ana cuma bacakan aja. Kenapa dinamakan kiblat? Li iqbalin nasi 'alaiha, karena orang-orang pada menuju ke sana, pada menghadap ke sana, pada mengharapkan rindu dengan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram ketika salat. Fala tasihhu salatu bidunihi, maka tidak sah salat tanpa menghadap kiblat, illa li'ajizin, kecuali orang-orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu menghadap kiblat, contohnya apa? Orang sakit yang benar-benar parah ya, yang nggak bisa gerak sama sekali. Kalau di zaman dahulu mudah, contohnya kalau lagi ditawan, ya kan, lagi ditawan diikat di tiang, kira-kira bisa ngadep kiblat kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Mana tadi? Aywa. Kal marbuti li ghairil qiblah, seperti orang yang diikat ke arah selain kiblat, itu kesulitan untuk menghadap. Wal maslub, orang yang disalib. Zaman dahulu orang kalau mau dibunuh itu disalib dulu, waliyadzubillah. Disalib. Akan tapi dalam syariat Islam ada juga syariat mensalib. Ada enggak? Ada. Dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa tentang ayat tentang hirabah, ayatul hirabah. Insyaallah nanti Anda carikan. Inda istidadil harb, dan juga contohnya ketika perang sedang berkecamuk. Nah, syariat salat tetap, iya kan? Dalam kondisi perang, antum sedang perang, antum dalam kondisi harus menunaikan ibadah salat, maka tentu terkadang tidak bisa menghadap ke kiblat, apalagi kiblatnya di belakang. Menghadap dulu, antum sudah kena musuh. Taib, sudah kena musuh. Oleh karena itu, syarat kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Wa illa, nah boleh juga orang yang mampu untuk menghadap kiblat, sah salatnya tidak menghadap kiblat. Ajib, ya kan? Orang mampu untuk menghadap kiblat, sah salatnya, akan tapi tidak menghadap kiblat. Syaratnya adalah mutanaffil, dia sedang ibadah salat sunnah. Rakibin, dia menaiki kendaraan. Sairin, sedang berjalan, kendaraannya jalan. Fi safarin, dalam kondisi safar, bukan dari sini ke pasar ya. Bukan dari sini ke pasar, sini ke rumahnya Pak Harto ya. Saya mau safar dulu ke rumahnya Pak Harto kan ya. Saya mau safar ke rumahnya Pak Ahmad. Dalam safar tawilin au qasirin, safar yang jauh maupun yang dekat, jauh ataupun dekat, selama itu dalam kategori safar, yaitu keluar dari batas daerah, batas perkotaan atau daerah. Idza kana yaqsidu jihatan muayyanatan,
Kemudian syaratnya menuju lokasi tertentu. Jadi bukan nyongpan lungal kemarin di ya lunga baik. Nah, itu bukan safar. Maksudnya antum pergi sampai Amerika sekalian. Kalau antum cuma niatnya nyong pengen jalan-jalan, mari di ya pokoknya nyong pengen jalan-jalan. Nah, antum jalan aja terus. Tiba-tiba sampai Amerika. Ya itu enggak safar. Antum enggak boleh apa namanya? Enggak boleh qasar. Kalau puasa juga antum enggak boleh batal. Rugi kan? Mending antum tentukan daerahnya. Baik. Falahu an yatatawwa ala rahilati haitsu ma tawajjahat bihi. Kondisinya apa tadi? Salatnya di atas kemudian sedang dalam kondisi menuju lokasi tertentu. Thayyib. Yang seperti ini boleh salat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat dengan syarat jika bisa. Dengan syarat jika bisa. Jika memungkinkan, usahakan takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Jika mampu takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Dengan kendaraannya atau cuma badannya, enggak harus kendaraannya. Boleh badannya saja, boleh kendaraannya saja. Misalnya antum naik apa? Kalau zaman sekarang nggak ada onta sih, nggak ada orang kemana-mana naik sapi, naik onta, ada cuman caranya. Biasanya safar naik kendaraan ya, itu nggak harus bisa. Antum bisa mobilnya bentarlah minggir terus dimadepkan kiblat bisa. Akan tetapi tidak harus. Boleh dengan kendaraannya, boleh badannya saja. Ya kan antum sedang ke sana, menghadap sana misalnya, kemudian kiblat di sebelah kanan antum, hadap saja kanan, kemudian takbiratul ihram, kemudian kembali ke arah antum safar. In amkanahu, kalau mampu, kalau memungkinkan. Kalau antum di bis ya kan, apalagi di pesawat bis ya kan, di pesawat yang ekonomi, jangan yang bisnis. Antum seringnya kan naik yang bisnis. Antum kan seringnya kalau naik pesawat yang bisnis. Sekarang naik yang ekonomi dulu. Nah, mungkin antum nggak kebayang yang ekonomi. Yang ekonomi itu lumayan. Ininya rapat semua, merapatkan soft semuanya. Ya, merapatkan soft. Apalagi yang badannya gede-gede, waduh, itu merapatkan softnya luar biasa. Antum menghadap kanan pasti mengganggu orang lain, ya kan? Yang seperti ini bisa digolongkan kategori tidak memungkinkan karena akan mengganggu orang lain. Mana tadi? Aywa ilal qiblah wa yarka wa yasjud in amkan bila masyaqqah. Dan kalau dimungkinkan juga rukuk dan sujudnya menghadap kiblat kalau dimungkinkan takbiratul ihram, rukuk dan sujudnya menghadap kiblat. Kalau dimungkinkan. Wa illa fa ila jihati sayrihi. Akan tapi kalau tadi kondisinya di pesawat ekonomi, ya kan? Antum lagi atau di keretanya tapi juga yang suk-sukan. Kereta ekonomi dulu ada yang kursinya di pinggir itu loh. Ada yang ngalamin enggak? Iya, kursinya di pinggir pas mahasiswa pulang. Waduh, itu luar biasa. Full. Antum mau jalan aja nggak bisa. Betul. Antum harus dalam kondisi harus menunaikan ibadah salat. Antum tahu bahwa jihad kiblat ada di sebelah kiri. Akan tapi ini full semua. Kalau antum geser-geser mengganggu, bahkan kaki antum aja ditindihi sama orang buat duduk. Iya, itu anak ngalamin sendiri, betul. Anak ngalamin sendiri. Memang luar biasa. Enggak sengaja ketemu dengan rombongan mahasiswa pada pulang dari Semarang. Yo Allah, luar biasa. Dulu tiketnya cuma 15.000. Ada yang ngalamin enggak? Iya kan, namanya keretanya apa ya? Kaligung ya, Kaligung yang ekonomi ya Pak. Masya Allah, itu luar biasa pengalaman, Masya Allah. Jadi kalau kondisinya seperti itu, sholatnya sunnah. Kita bicara sholatnya sunnah ya. Sholat sunnah, antum ingin sholat sunnah. Kalau sholat fard nanti akan sampai. Antum ingin sholat sunnah, kemudian sebelah kiri ya kan nggak bisa, sebelah kanan juga nggak bisa, maka menghadap sebagaimana antum menghadap, tidak perlu membebani diri. Dan rukuk sujudnya dengan isyarat, akan tapi wajib sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Antum dalam kondisi salat, kalau rukuk dan sujudnya tidak bisa seperti asli, harus dengan isyarat, misalnya capek, sakit dan lain sebagainya, maka wajib yang namanya sujud lebih rendah dari rukuk.
وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. Akan tetapi kalau kendaraannya luas, ada ruangan, ada musolanya, ya kan, apalagi di kapal itu banyak tempat kosong, atau kendaraannya berhenti, berhenti, nggak sambil jalan, maka wajib untuk menghadap kiblat di seluruh bagian salatnya, entah turun dari kendaraan, entah apa. Kalau luas tempatnya, atau di kapal itu banyak, umumnya maksudnya kalau kenapa mendatangkan kapal sebagai contoh, karena kapal ini biasanya banyak ruang luas untuk salat, untuk ngapain aja, ruang serbaguna, itu wajib menghadap kiblat. Apalagi kendaraannya berhenti, antum boleh turun dan lain sebagainya, maka wajib menghadap kiblat di seluruh bagian salatnya. Kalau tadi cuma apa saja, takbiratul ihram, ruku dan sujud, kalau dimungkinkan. Sedangkan kalau ada ruangan, maka wajib menghadap kiblat. Syarat, bukan hanya wajib, dia syarat menghadap kiblat. Maka kalau sholatnya fardu bagaimana? Kalau sholatnya fardu, boleh enggak tanpa menghadap kiblat? Jadi lihat syaratnya tadi Anda sebutkan. Boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang boleh syaratnya apa saja? Sunnah. Berarti kalau wajib syarat. Kalau sholatnya wajib harus menghadap kiblat, syarat. Kalau tidak ada maka ibadahnya tidak sah. Tentu hal ini ada pengecualian. Seperti orang-orang yang terpaksa, terpaksa tidak bisa menghadap kiblat. Taib. Adapun musafir yang berjalan tidak di atas kendaraan, dia safar tapi jalan kaki. Kan banyak ya, saya ingin jalan dari Solo sampai Jakarta. Nah, kan banyak yang seperti itu, ya enggak? Atau kebalikannya dari Jakarta sampai Surabaya. Nah, keliling Jawa jadinya. Taib. Kalau dia berjalan, boleh dia sholat sunnah tidak menghadap kiblat dengan syarat yang 3 tadi. Takbiratul ihram, ruku dan sujudnya harus menghadap kiblat. Karena apa? Karena dia mudah untuk menghadap kiblat. Berbeda dengan tadi yang berada di dalam kendaraan atau di atas kendaraan. Di atas kendaraan mungkin enggak? Mungkin. Kan sekarang banyak bis yang orangnya di atas ya. Itu dulu sekarang udah enggak boleh ya. Sekarang ditangkap. Baik, kalau berjalan boleh sholat sunnah enggak menghadap kiblat dengan syarat 3. Takbiratul ihram, ruku dan sujudnya harus menghadap kiblat karena dimungkinkan. Beda dengan yang berada di atas atau dalam kendaraan, terkadang kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, baik takbiratul ihram, ruku maupun sujudnya. Wa indasan najasata 'amdan batalat wa indasaha markubuhu fala. Taib. Sekarang berada di atas kendaraan. Antum melihat ada bangkai kucing, ya kan, bangkai kucing. Tentu najis. Apalagi sudah terurai semua jeroannya, ada darahnya macam-macam. Kemudian menginjaknya dengan sengaja. Apa gue minyak bae kan. Kangelan temu lagi banter kan. Beberapa orang kan seperti itu. Bahkan beberapa orang itu anak punya saudara supir bis, orang tua, udah pensiun dia. Dulu itu kalau kondisinya sulit, itu kalau dia ngerem dadak beresiko penumpang yang jumlahnya mungkin sampai 50 orang. Maka dia memilih nabrak. Dan itu banyak sekali kata dia kejadiannya, banyak sekali. Dan itu sudah kaidah yang hampir dipakai semua supir bis. Antum hati-hati. Apalagi yang pakainya motor. Motor ini banyak dikorbankan oleh supir bis. Kalau kondisinya sulit, dia milih nabrak motor aja terus ditinggal. Tinggal aja. Karena kalau turun tanggung jawab
resikonya besar lagi. Jadi hati-hati. Lah banyaklah orang-orang yang tapi kan masalahnya kita harus tahu hukumnya ya enggak? Nah, kita harus tahu hukumnya. Dengan sengaja menginjak najis kendaraannya. Dia sendiri yang mengarahkan untuk kendaraannya menginjak najis, maka salatnya tidak sah. Salat sunnahnya yang tadi ditegakkan, dia sengaja dalam kendaraan kemudian sengaja ketemu najis malah diinjak sekalian. Lah yang seperti ini maka salatnya batal karena sama dengan salat membawa najis. Berbeda kalau itu tidak sengaja, maka tidak mengapa. Kalau itu tidak disengaja maka tidak mengapa. Atau kalau kendaraannya hewan misalnya ya, unta, sapi, kuda, kendaraannya antum nggak lihat dan dia sendiri yang injak, memang hewannya sendiri yang injak, itu pun juga tidak mengapa, karena antum tidak dengan sengaja membawa najis ke dalam salat. Wa illam yu'dzar man adalat bihi dabatuhu aw ada ila ghairi qiblah an jihdi sayrihi ma ilmihi aw idra wa tala uduluhu urfa batalat. Sekarang kendaraannya ini antum sedang salat sunnah, kendaraan antum safar ini miring sendiri, ya kan? Untanya pindah dari arah kiblat ke arah lain, ya kan? Pergi ke arah lain atau balik arah. Fa in lam yu'dzar batalat. Wa ma'a udhrin wa tala uduluhu turfan batalat. Ada dua kemungkinan, ya kan? Antum termasuk orang yang diberi uzur atau tidak diberi uzur, yaitu orang yang tidak bisa mengendalikannya, ya kan? Enggak bisa dikendalikan. Nah, ini termasuk tidak disengaja, maka salatnya tetap sah. Kan tapi kalau bisa mengendalikannya, dia keluar dari arah kiblat, nanti akan sampai kiblat itu miringnya boleh seberapa nanti akan sampai. Dia keluar dari arah kiblat. Hewan ini keluar dari arah kiblat tanpa sepengetahuan antum. Kemudian antum sadar dan membiarkannya, padahal antum mampu untuk mengembalikannya ke arah kiblat, maka salatnya batal karena antum mampu untuk mengarahkan ke arah kiblat. Beda dengan orang yang tidak mampu untuk mengembalikannya ke arah kiblat, yang ini salatnya tidak mengapa. Thayyibu fardu man qaruba minal qiblati. Sekarang bicara tentang orang yang dekat dari kiblat, yaitu dekat dari Ka'bah. Yang wajib bagi orang yang dekat dengan Ka'bah dan mampu melihatnya atau mendapatkan ilmu dari orang atau tanda-tanda atau gambar, televisi, kamera, menurut ilmu bahwa Ka'bahnya berada di situ, dekat dari antum, dekat sekali dari antum. Kalau sekarang kan tempat sa'i itu agak tertutup ya. Agak tertutup. Jadi Ka'bah agak enggak kelihatan. Nanti di sisi lain ada tembok yang terbuka kelihatan lagi. Nanti enggak kelihatan lagi. Padahal jaraknya sangat dekat. Yang seperti ini dianggap dia bisa melihat Ka'bah meskipun di bagian yang terhalang tembok, dianggap dia bisa melihat Ka'bah. Wajib baginya untuk menghadap Ka'bah dengan seluruh badannya. Jadi softnya bisa begini, nanti yang sana semakin begini. Karena semuanya menghadap Ka'bah. Oleh karena itu orang yang salat di Ka'bah melingkar. Karena yang melihat Ka'bah wajib untuk menghadap Ka'bah seluruh badannya. Wala yadurru 'uluwun wala nuzul. Dan kalau dekat tapi tawafnya di lantai 3. Udah pernah lihat tempat tawaf kan? Lantai 1 yaitu yang di dekat Ka'bah itu, ya kan, piringan itu yang di Ka'bah. Lantai 2 lumayan tinggi, masih lurus dengan Ka'bah. Lantai 3 sudah di atas Ka'bah. Yang seperti ini enggak masalah. Atau di bawah Ka'bah sekalian, maksudnya tanahnya di bawah Ka'bah, lebih rendah dari Ka'bah. Kalau lurus yaitu menghadap tanah, enggak menghadap Ka'bah. Di salatnya bukan miring-miring begini, enggak perlu, lurus biasa. Yang di atas juga enggak perlu miring-miring begini, biasa saja lurus. Wala yadurru nuzulun wala uluwun. Jadi terlalu tinggi dari Ka'bah atau terlalu rendah dari Ka'bah tidak
masalah selama dia menghadap Ka'bah dengan seluruh badannya, Wa fardu man ba'uda 'anil Ka'bah. Nah, sekarang ini bagian kita. Yang jauh dari Ka'bah, yang wajib baginya adalah menghadap arah Ka'bah. Bukan titik Ka'bahnya, tapi arah Ka'bah. Fala yadurru tayamun wala tayasur al-yasirani 'urfa. Maka tidak masalah kalau kayune miring, enggak apa-apa, miring ke kiri, miring ke kanan, itu tidak ada masalah. Karena yang wajib bagi kita menghadap arahnya. Sekarang arah Ka'bah ada di arah mana? Kalau dari sini arah barat. Itu sudah yang wajib bagi antum arah barat. Kayune mendan. Kalau kita kan suka dimiring-miringin ya. Dimiring-miringkan buat apa? Oh, enggak apanya enggak kelihatan kok. Iya, yang wajib bagi kita adalah menghadap Ka'bah. Menghadap arah Ka'bah illa man kana bi masjidihi sallallahu alaihi wasallam lianna qiblatahu mutayaqqinah, kecuali di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, maka miring sedikit saja bermasalah. Maka miring sedikit saja dianggap sudah keluar dari arah Ka'bah. Kenapa? Karena arah kiblat dari Masjid Nabawi dengan wahyu. Arah kiblat dari Masjid Nabawi itu ditentukan dengan wahyu. Bahkan di beberapa riwayat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ka'bah ketika Masjid Nabawi dibangun untuk menentukan arah kiblatnya supaya kelihatan Ka'bahnya. Jadi Masjid Nabawi itu arahnya jelas, lurus menuju Ka'bah, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau tidak ada keraguan maka enggak boleh miring kanan, enggak boleh miring kiri. Berbeda dengan kita. Padahal Masjid Nabawi dengan Ka'bah jaraknya sangat jauh. Mekah dan Madinah 600 km. Akan tetapi secara umum kalau jauh dari Ka'bah, meskipun lebih dekat dari kota Madinah. Jadi dari Ka'bah misalnya kota mana? Taif misalnya ya. Taif itu 30 menit dari Mekah, Selawi lah, Tegal Selawi. Tetap aja enggak kelihatan kan? Ka'bah tidak nampak. Yang seperti ini yang diwajibkan baginya adalah arah menuju Ka'bah. Kanan sedikit enggak ada masalah, ke kiri sedikit enggak ada masalah. Yang penting arahnya. Padahal lebih dekat dengan kota Mekah. Sedangkan Madinah lebih jauh, tapi ke kanan sedikit, ke kiri sedikitnya bermasalah, enggak boleh. Karena kiblat dari kota Madinah ditentukan dengan wahyu yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi ke kanan ke kiri sedikit itu tidak boleh. Berbeda dengan yang di selain kota Madinah, meskipun lebih dekat dengan Ka'bah dibandingkan kota Madinah. Jelas ya? Gampang insyaallah. Jam berapa? 6:30. Mau dicukupkan? فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهر باطن بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة. طيب. Akan tetapi bagi kita yang jauh, kalau ada orang mengabarkan kepada kita bahwasannya arah kiblat itu ke sini, arah kiblat itu pasti, ya kan? Dia sudah ngukur dari Arab Saudi sampai Indonesia pakai meteran, ya kan? Di air juga dia kan harus nyebrang lautan, ya kan? Dia pakai meteran, yakin betul. Anggap saja mungkin terjadi. Kalau sekarang mungkin gambarnya susah ya, diperkirakan saja, tapi mungkin saja, ya kan, menarik pakai pipa, menarik pakai apalah yang bisa menarik garis dari Arab Saudi ke Indonesia. Tayyib, orang ini mengabarkan dan orang ini thiqah, bisa dipercaya, yaitu orang yang adil. Orang yang adil itu apa? Kita sudah pernah sampaikan di bab apa? Adzan. Ayo. Orang yang adil apa? Salim min asbabi al-fisq wa khawarimi al-muru'ah. Orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia termasuk orang yang fasik, atau orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan kehormatannya turun, muruahnya, kewibawaannya atau kehormatannya turun. Yaitu orang yang menjaga muruah
dan orang yang menjaga dirinya dari perbuatan fasik. Zahiran wa batinan. Zahir itu tidak ada kabar jelek tentangnya. Batin adalah antum tahu betul bahwasanya orang ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Zahir itu nampaknya orang ini tidak pernah berbuat. Nah, maksudnya dia nggak pernah berbuat hal-hal seperti itu. Kalau batin antum tahu betul bahwa orang ini tidak pernah berbuat karena antum sering bermuamalah sama dia, teman karib ya kan, safar bareng, kerjane bareng, baliknya bareng, nang ijana kowe, mangate bareng, balik kerjane bareng. Bareng didi bareng. Lah ini persaksian yang satu dengan nyalin antum ini bisa menggunakan hujahnya karena apa? Tahu betul orang yang ngerti dia tidak pernah, orang ini nggak pernah melakukan sebab-sebab yang menjadikan orangnya fasik. Orang tahu melakukan hal-hal yang haram. Kemudian orangnya menjaga muru'ah, wibawa dan kehormatannya betul-betul dijaga. Kemudian mengabarkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keilmuan. Nah, kayak tadi misalnya, saya mengambil gambar ini, kalau saya foto dari atas, nah, ditarik gambar tali Ka'bah, saya tarik dari sampai ke Kota Tegal, sampai ke Ibrahim Center. Arah kiblat di sini. Ini namanya yakin, karena dia mengambil dari foto yang live misalnya, nggak rekayasa. Antum harus tahu betul, ini foto nggak rekayasa, asli. Memang ada pakai drone ya kan, sekarang pakainya drone. Ya memang rumit, cuman kan kita ngambil kemungkinan, mungkin terjadi enggak? Masalahnya itu, kalau terjadi terus antum mau jawab apa? Kan masalahnya di situ. Orangnya thiqah, mukallaf, muslim, baligh, aqil, ya kan? Muslim, baligh, aqil, thiqah, bisa dipercaya. Orangnya tadi kita katakan salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Kemudian mengabarkan dengan penuh keyakinan kan duduk sung yakin nyong. Bukan itu. Maksudnya adalah dengan ilmu, betul-betul dengan ilmu. Amila bihi, maka wajib bagi kita untuk menghadap arah tersebut dan enggak boleh miring sedikit pun ke kanan ataupun ke kiri. Baik. Insyaallah murajaah di kesempatan berikutnya. Cukup. Kayaknya wis pada ya keroncong ya, wis pada keroncongan. Baik, ada pertanyaan? Jadi mengenai pemakaman yang hanya satu itu kan kadang ada di masjid itu, ada masjid yang ada makamnya itu, ada kuburannya tapi satu itu bagaimana? Wallahu alam. Kalau masjid itu berbeda. Jadi masjid itu bukan tempat untuk dijadikan kuburan. Tidak boleh, antara masjid dan kuburan itu tidak boleh dijadikan satu. Tidak boleh jadikan satu antara masjid dan kuburan, meskipun kuburannya hanya satu. Tetap tidak boleh. Wallahu alam. Oleh karena itu Masjid Nabawi kuburannya dikatakan terpisah, meskipun bangunannya satu dikatakan terpisah. Kenapa? Pertama, yang ada duluan itu kuburannya sebelum bangunan perluasan sebelum perluasan. Masjid dan rumah Nabi Muhammad SAW atau rumahnya Aisyah ini kan terpisah dulu, ya kan? Meskipun terpisahnya hanya dengan tirai, tapi bangunannya terpisah. Setelah perluasan seakan-akan rumah ini berada di dalam masjid. Aslinya enggak. Jadi dihitung bukan bagian dari masjid. Kemudian Hujrah Aisyah ini punya tembok sendiri. Dan masjid pun punya tembok sendiri. Jadi seakan-akan dia berada di luar masjid. Hujrah Aisyah punya tembok sendiri, masjid pun punya tembok sendiri. Jadi seakan-akan berada di luar masjid. Tidak boleh. Masjid dan kuburan itu hal yang tidak boleh digabung. Akan tapi hukumnya bukan masalah salat di masjid. Kita bicara di luar masjid. Kalau antum ketemu kuburan misalnya, ya kan, tapi kuburannya cuma satu, nah, antum sholatnya di daerah situ, terpaksa misalnya harus sholat kalau bisa mencari yang aman ya cari yang aman, ya kan, yang tidak ada kuburannya. Kalau terpaksa harus sholat di situ, maka sholatnya sah apa enggak? Kalau kuburannya cuma satu, sah. Dua juga masih sah. Atau di dalam rumah itu bukan masjid, oleh karena itu boleh. Rumah itu bukan masjid, oleh karena itu
boleh dikuburkan di sana, boleh dikuburkan di rumah, dan orang rumah tersebut sholat di rumah itu juga tidak ada masalah. Jadi khusus masjid tidak boleh digabung dengan kuburan, meskipun hanya satu tidak boleh. Taib. Ada yang lain? Ngeleok. Wis. Pertanyaannya tadi hewan yang terpotong, misalnya buntutnya dipotong, dibikin sop. Masya Allah, endi Pak? Sampai endi ke? Sampai dua orang. yang haram itu yang dimakan atau kambing itu misalnya eman-eman ya buntutnya laka. Terus Haram apa halal? kambingnya disembelih lah, kalau mau halal disembelih dulu. Iya. Maksudnya boleh ya? Boleh. Yang haram tadi bagian. Naam, najis. Iya, najis dan haram dimakan. Najis itu tidak boleh dimakan. Dihukumi najis. Tapi kalau kambingnya langsung disop, ya nggak bisa juga. Harus disembelih dulu, nggak boleh disop langsung. Iya. Tanggung sih ya. Kayak Taib. Suka-suka ngobrolin sop buntut. Pelanggaran kayak. Taib. Ada lagi? Insyaallah nggak lama kita masuk sifatus salat. Ana juga pengen murojaah sifatus salat. Pertemuan berikutnya insyaallah kita habis masalah syarat-syarat salat. Ke depan dalam mihrab ada ijtihad dalam qiblah. Masalah niat, nanti kita akan masuk masalah niat cukup ini ya. Cukup mengena masalah niat dalam urusan salat kita, masalah talaffuz biniyah. Nanti akan dibahas juga masalah melafadzkan niat, nanti akan dibahas lebih jauh lagi dalam mazhab Hanabilah. Jangan dikasih bocoran lah, nanti nggak mau pada datang. Taib. Zaman sekarang kan sudah ada kompas, ya. Terus yang matahari, astronomi kan matahari kadang-kadang pas tepat di atas Ka'bah. Itu kan berarti kita bisa menentukan arah Ka'bah secara tepat. Ada wah, kalau antum bisa. Terus itu tetap hukum ini masih bisa boleh melenceng. Nggak boleh kalau antum sudah tahu betul kita katakan. Makanya yang harus dicek adalah kevalidan ilmu tersebut. Makanya anak kasih contoh tadi lebih valid lagi, bisa narik meteran dari Ka'bah sampai Ibrahim Center, itu lebih valid lagi itu. Kalau bisa, anak nggak bilang kalau bisa, lebih valid. Iya, kan kalau bisa. Jadi antum naik kapal bawa meteran seret sampai Ibrahim Center. Ya wis lempeng ngontak. Kurang kenceng nariknya. Telepon ya tarik ya wis kenceng wis nyejet aja ke sebelah kanan. Nggak boleh geser kanan, nggak boleh geser. Yang harus kita cek adalah kevalidan ilmu tersebut tentang arah Ka'bah. Kalau memang antum yakin, ya ini insya Allah dengan akal manusia ini merupakan arah yang tepat menuju Ka'bah, maka nggak boleh geser kanan, nggak boleh geser kiri. Bagi yang mengetahui ilmu tersebut, bagi yang nggak tahu ya, alhamdulillah lebih santai ya. Lebih santai. Ada sertifikat malah tuh. Bisa diwariskan nggak sertifikatnya Pak? Sertifikat masih sudah dari kemana? Iya, ya itu boleh dicek. Jadi antum tinggal masalahnya itu aja. Apakah ilmu tersebut valid? Yang harus antum cek itu. Seandainya itu valid dan betul-betul memiliki keyakinan, menyebabkan antum yakin bahwa arah ini arah Ka'bah, nggak arah yang lainnya, sudah nggak boleh kanan, nggak boleh kiri, harus ke situ. Jadi mirip seperti Masjid Nabawi, seakan-akan mirip seperti Masjid Nabawi yang mana arah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ka'bah untuk menunjukkan arah kiblat, seakan-akan seperti itu. Ada lagi? Kalau astronot sholatnya menghadap mana, Ustaz? Iya. Ikut tak kondisi astronot. Bener antum. Iya. Iya. Mari Pak, di mari Mas ya.
Bisa. Tapi temenan anak orang sih astronot sih. Ini juga kayak gitu. Cari anak tapi cari juga nggak ada. Ya kalaupun ada menghadap arah kiblatnya bumi ya cukup mungkin menghadap ke arah bumi. Allahu a'lam kira-kira seperti itu. Mungkin ada cita-cita jadi astronot. Liburan paling maks. Oh iya bisa ditekon kana ya. Cerdas maning gue. Tayyib, ada yang lain? Cekap aja. Misalkan kuburan sama masjid, untuk masjid itu tetap nggak boleh sholat di situ. Nggak boleh, kuburan dan masjid nggak boleh jadi satu. Imam kuburan, imam masjid. Itu nggak bisa jadi satu. Bahkan secara bangunannya sudah nggak boleh, peruntukannya nggak boleh. Peruntukannya apalagi antum sholat di situ, peruntukannya nggak boleh ada masjid di situ, kemudian kuburan di tempat yang sama nggak boleh. Jadi harus dilihat mana duluan. Kalau duluan kuburan maka masjidnya harus dipindahkan, wakafnya dipindahkan. Kalau masjid duluan maka kuburannya harus dibebaskan, dipindahkan kuburannya. Nggak ada pilihan. Di kuburan dan masjid dalam syariat Islam itu tidak boleh dijadikan satu. Allahu a'lam. Ada contoh misalnya Habib itu gimana? Nana nggak berani ngomong lah, soalnya ada kamera. Nanti privat saja. Baik. Sengaja dipancing. Aslinya antum bisa jawab sendiri dengan penjelasan antum bisa jawab sendiri. Kan penjelasannya sudah kaidahnya gampang ya. Dalam syariat Islam tidak ada masjid dan kuburan menjadi satu. Adapun mencontohkan dengan Masjid Nabawi jauh sekali. Karena dulu Masjid Nabawi terpisah ya kan dengan Hujrah Aisyah. Kemudian temboknya sendiri-sendiri. Dan bangunan masjid itu mengecualikan seperti ini ya. Jadi Hujrah Aisyah ini enggak ada enggak ada bangunan di sekitarnya. Enggak ada bangunan. Jadi sekarang orang sudah enggak bisa menghadap hujrah. Salatnya enggak bisa menghadap hujrah, ditutup. Jalan-jalannya ditutup sehingga orang enggak bisa salat menghadap hujrah Aisyah Nabi. Karena banyak orang yang seperti itu. Salatnya dengan sengaja, memang sengaja menghadap hujrah Aisyah. Salatnya menghadap kuburan Nabi seperti itu. Kalau dibuka mungkin bisa salatnya di dalam mungkin orangnya. Saking ingin karena ingin salat di kuburan, Jadi kalau dikatakan salat di kuburan boleh ndak? Asalnya salat di kuburan tidak sah. Kok antum bisa ngomong tidak sah? Emang kamu siapa? Menurut mazhab Hambali. Antum sudah lepas lagi. Kemudian kecuali salat jenazah selesai. Insyaallah antum selesai debatnya kalau begitu. Insyaallah. Ya karena mazhabnya sudah mereka akan melihat siapa guru antum. Pasti itu. Pertanyaan selalu itu. Antum mengatakan ini siapa guru antum. Begitu antum menyelesaikan dengan mengatakan ana Hambali, sudah selesai. Karena Imam Ahmad diakui keimamannya oleh umat manusia. Kalau antum gurunya siapa Quran dan Sunnah wajib wahyu turun pada antum apa gimana? Masalahnya bukan dalilnya, bagaimana antum memahami dalil. Masalahnya di situ. Menggunakan pemahaman siapa? Kalau Quran dan Sunnah semua imam berdalil dengan Quran dan Sunnah. Tapi memahaminya itu pakai akalnya siapa? Pakai pemahamannya siapa? Pakai fikihnya siapa? Kemudian kita tuh harus nggak boleh menggunakan akal. Terus nggak menggunakan akal gimana? Orang gila aja nggak dibebani syariat. Kalau nggak punya akal antum nggak dibebani syariat. La'allakum ta'qilun. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an memuji akal manusia. Dengan itu manusia membedakan dirinya dari hewan. Dengan itu manusia bisa mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan akal. Akal yang jernih. Oleh karena itu, ya jangan termakan perkataan-perkataan yang mutlak. Itu tuh harus dijelaskan. Perkataan seperti itu nggak bisa antum bawa sembarangan ke pasar. Semua orang antum nggak boleh pakai akal dalam beragama. Orang gila kayak gitu caranya. Dalam berakal gunakan akal, dalam beragama gunakan akal sewajarnya, sebatasnya. Dan kembalilah kepada ilmu para ulama salaf yang mana akal mereka lebih
lebih bersih daripada kita. Hati mereka lebih bersih daripada kita. Para sahabat gunakan fikih-fikih mereka. Yang paling dekat dengan pemahaman Nabi SAW siapa? Para sahabat. Yang jadi masalah kalau para sahabat ijma, nggak ada masalah, antum bisa katakan sunnah. Kenapa masalah akidah dikatakan masalah sunnah? Kenapa? Karena anda udah bahas kemarin ya masalah sunnah ya. Kenapa antum menyelisihi sunnah? Itu pemahaman para sahabat. Yang dimaksud di sana adalah yang ijma. Dan masalah akidah itu kebanyakan ijma. Oleh karena itu, kalau masalah fiqih ya, kemudian terjadi ijma, antum nggak boleh menyelisihinya. Meskipun itu masalah fikih, nggak boleh ngomong, oh ini cuma masalah fikih, anda boleh. Kalau itu sudah ijma, itu levelnya sudah sama dengan masalah akidah. Karena para sahabat ijma nggak boleh keluar, baik akidah, baik masalah fikih. Kalau terjadi ijma nggak boleh keluar. Dan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masalah yang mujma' alaih. Oleh karena itu imam-imam 4 mazhab nggak ada khilaf sana. Masalah akidah mereka semua sepakat, nggak ada perlu mazhab. Kenapa? Karena para sahabat pun nggak khilaf, kecuali sedikit. Masalah akidah itu ada khilaf sangat sedikit. Dan bukan masalah yang asasi, bukan masalah yang pondasi keimanan, pondasi keislaman, enggak. Selain itu, apalagi mengakui bahwasanya setelah Nabi Muhammad harusnya ada nabi lagi, yaitu Ali. Nah, ini masalah akidah, nggak bisa. Seluruh sahabat ijma Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Antum nggak perlu mazhab yang seperti ini karena semua orang sepakat. Kenapa ada mazhab? Karena para sahabat berselisih pendapat. Itulah yang menyebabkan ada mazhab. Ulama setelahnya pun pasti berselisih pendapat karena tergantung gurunya siapa. Kalau gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka akan mengikuti fikihnya Ibnu Abbas. Gurunya Ibnu Mas'ud akan mengikuti fikihnya Ibnu Mas'ud. Kemudian akhirnya muncul pendapat-pendapat dalam syariat Islam. Kemudian ulama setelahnya merajihkan. Dari sekian pendapat sahabat yang banyak, yang rajih ini, kemudian murid mengikuti. Lah itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau meneliti pendapat guru-gurunya, pendapat atba' tabi'in, pendapat para tabi'in, pendapat para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disimpulkan yang paling dekat dengan kebenaran adalah ini. Jadi bukan mengikuti mazhab kemudian keluar dari dalil, ini orang yang nggak paham. Antum mengikuti Ahmad apa mengikuti Quran loh? Kok pertanyaannya seperti itu? Antum menjadikan Ahmad sebanding dengan Quran? Tidak ada yang ngomong begitu. Kecuali orang di zaman ini. Antum menyamakan dalil dengan Ahmad? Ya nggak mungkin. Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengikuti dalil, memahami dengan pemahaman yang dekat dengan kebenaran. Karena beliau rahimahullah dekat dengan zaman tabi'in. Beliau termasuk muridnya para tabi'in. Yang mana itu murid-muridnya para tabi'in, muridnya para sahabat. Fikihnya bukan santai-santai, fikihnya itu pakai sanad. Makanya ketika seseorang menisbatkan hukum dalam syariat Islam kepada ulama salaf 4 mazhab, sesungguhnya mereka menisbatkan kepada sanadnya ilmu yang sangat tinggi. Menisbatkan ilmu kepada seseorang yang memiliki kesanad keilmuan sangat tinggi. Oleh karena itu enggak sembarangan. Akan tapi di zaman sekarang bahkan beberapa ustadz merendahkan mazhab, mengatakan kalau antum belajar mazhab antum akan kehilangan sunnah. Oh, kebalik. Antum tidak belajar mazhab, antum bisa mengatakan yang sunnah itu bid'ah, antum bisa mengatakan yang bid'ah itu sunnah, antum bisa mengatakan yang halal itu haram, antum bisa mengatakan yang haram itu halal, yang makruh itu sunnah, yang sunnah itu makruh, yang boleh nggak boleh, yang nggak boleh jadi boleh, tanpa ada pendapat satupun dari ulama salaf. A'udzubillah. Bahaya. Kenapa ribuan tahun mazhab ini bisa sampai kita? Karena membantu kita supaya nggak tersesat dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Tapi ana nggak memaksa antum menjadi hambali sama sekali. Nggak promosi, nggak apa. Antum boleh pilih mazhab yang lain. Iya, antum boleh mazhab Pak Harto juga boleh. Siapa tahu beliau setelah selesai hambali Syafi'i, kemudian Hanafi, kemudian Malik, kemudian menyimpulkan sendiri. Itu kan dilakukan Imam Syafi'i. Beliau mengambil semua ilmunya Imam Malik. Wah, diludes belum belajar ke Imam Malik sudah hafal kitabnya duluan. Imam Syafi'i sebelum bertemu Imam Malik sudah hafal kitabnya yang bernama Al-Muwatta. Coba. Begitu mula sama diambil semuanya. Setelah selesai pindah ke muridnya Imam Abu Hanifah, ambil ilmu dari mazhab Hanafi.
Kalau bicara mazhab Hanafi, antum bicara tentang fikihnya sahabat yang namanya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ambil fikihnya, kemudian dibandingkan, kemudian dirajihkan, akhirnya kesimpulannya, akhirnya sekarang menjadi pendapatnya, fatwa-fatwanya Imam Syafi'i, yang mana murid-muridnya beliau mengikuti fatwa tersebut. Persis yang antum lakukan sekarang enggak? Persis. Antum mengikuti fatwa ustadz ini, ya itulah yang terjadi dengan mazhab. Hanya saja ustadz yang antum temui apakah lebih afdol dari Imam Syafi'i atau Imam Ahmad? Kalau lebih afdol dan keilmu paling enggak samalah. Paling enggak sama, ya kan, umur 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal Quran, hafalan hadisnya kira-kira ratusan ribu, enggak apa-apa. Antum taklid sama ustadz seperti itu enggak ada masalah. Tapi kalau Quran saja enggak hafal seperti ana, auzubillah, jangan diikuti. Makanya ana bilang, kalau yang dari ana sendiri antum jangan ikuti. Kalau ana sampaikan dari mazhab Hanabilah, tafadhal, silahkan ambil. Yang dari ana sendiri ana katakan jangan diikuti karena ana dekat dengan kesalahan. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa, mendekatkan kita dengan surganya, menambahkan kita kenikmatan di dunia dan di akhirat, memberikan kita istiqamah dalam talabul ilmi. Semoga mudahkan kita masuk ke dalam surganya, bertetangga dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.